Jika roh dibaca di alam akhirat, itu tidak ada wujudnya, kiasnya berupa cahaya. Roh itu bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan pula waria. Tidak berjenis kelamin, dan semua roh-roh itu sama, tidak ada perbedaan. Setelah roh masuk ke alam dunia, dia akan terbaca. Karena sudah masuk hukum undang-undang dunia. 5 panca indera, terlihat, tercium, terasa, terdengar, tersentuh. Artinya bentuk, rupa, atau wujud roh itu adalah badan kasar ini gambarannya. Karena roh itu masuk ke alam dunia, dan menempati wadah badan kasar ini sehingga berjenis kelamin, dan aturannya hukum positif dan negatif. Kalau di alam akhirat, alamnya roh tidak ada aturan, yang ada hanya tentang Allah. Ibarat air di dalam botol, berarti wujud air itu adalah berupa botol, tapi botol itu bukan air, disebutnya sebotol air, karena air menempati wadah. Air tetap air, botol tetap botol. Itulah kalau membaca roh di alam fisika atau alam dunia ini. Dan ketika mati, karena yang bernyawa pasti mati, jasad ini akan dikembalikan ke asalnya. Asalnya jasad badan kasar ini dari tanah maka akan dikembalikan kepada tanah kembali. Bagaimana kembalinya roh ini kepada Yang Maha Roh? Jasad ini saja kembali ke tanah ada yang mengantarkan, bahkan, lahir pun diantarkan oleh orang tua, ibu dan bapak. Kembalinya roh pun harus ada orang tua rohani, dan pembimbingnya. Problemnya, alamat kembali roh itu kan maha rohani, yang di ujung akhirat tertinggi. Bagaimana caranya? Di mana jalannya? Rukun syaratnya bagaimana? Bagaimana memasuki alam akhirat selagi masih hidup di dunia ini? Karena Nabi menceritakan alam akhirat, itu ketika Nabi masih hidup, bukan setelah mati. Berarti ada cara untuk memasuki alam akhirat saat masih hidup di dunia. Mari kita bahas. Tuhan itu kan maha rohani, dia berada di ujung akhirat tertinggi. Roh kita ini posisinya ada di alam dunia, terjebak di alam fisika. Bagaimana menjangkaunya, sedangkan jauhnya tak terhingga. Tuhan lebih tahu masalah ini, sehingga dia mengirim utusannya di dunia melalui rangkaian sistem. Rangkaian sistem ini adalah Tuhan yang di ujung akhirat tertinggi, kemudian mengutus malaikat Jibril, dari malaikat Jibril kemudian barulah sampai kepada Rasulullah yang ada di alam dunia ini. Atau dalam Al-Quran disebutnya, Alif, Lam, Mim. Bahasa lainnya Al-Quran itu ada 2, satunya aku pegang, satu lagi ada pada kekasihku, kata Allah. Rangkaian sistem ini tidak pernah putus, terus berlanjut sampai kapanpun. Kalau rangkaian sistem ini putus maka tidak ada lagi hubungan antara dunia fisika ini dengan Tuhan yang di akhirat. Rasulullah inilah yang harus kita temukan di alam dunia ini. Karena penghubungnya ada pada Rasulullah. Jalannya ada pada Rasulullah, yang mengajarinya pun Rasulullah juga. Kemudian berbayatlah kepadanya, supaya ditanamkan nur iman dan nur kitab ke dalam dada, sebagai petunjuk, penerang dan pembeda. Sebagai alat pendeteksi gelombang akhirat. Disinilah pintu gerbang memasuki alam akhirat ketika masih hidup di dunia. Tanpa bertemu dengan Rasulullah jangan harap bisa kembali pulang. Alam akhirat alam yang sangat rumit, alam yang sangat kompleks, alam multidimensional, alam yang sangat halus. Tanpa guru pembimbing tanpa Rasulullah, mustahil bisa sampai pulang roh ini. Masalahnya zaman Nabi telah selesai, tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi yang telah selesai itu adalah zaman Nabinya, Hatamul Anbiya, bukan Hatam Rasul. Perlu diingat baik-baik, Nabi dan Rasul itu berbeda. Nabi itu adalah wadahnya, sedangkan Rasul itu adalah isinya. Dan perlu diingat baik-baik juga, Rasul itu hanya ada satu di setiap zamannya. Penerus utusan Allah selalu ada di setiap zaman. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa ada Rasul di setiap zaman. Salah satu ayatnya di dalam Al-Quran surat At-Taubah 128. Dulu disebut Rasulullah, zaman ini disebutnya mursyid, dan wadahnya mursyid itu adalah walia mursyida. Al-Kahfi 17, yang secara fungsi tetap sama, hanya beda sebutan saja. Itulah caranya agar roh ini kembali pulang kepada Maha Roh. Ilmu ini hanya ada di Tarekat Naqsyabandiyah Kholidiyah Nusantara, yang waris dari junjunan Rasulullah Muhammad.